Dari pedalaman hutan era zaman purba sampai ke masa depan yang jauh di sana dengan teknologi yang canggih. Ini dia video yang sudah kalian tunggu-tunggu kehadirannya. 10 kartu termahal dari seri kartu Pokemon Pertemuan Paradox. Let's go. Welcome Soul Troops, Dimas Lebor was here. Jadi pertemuan Paradox itu bakal rilis pada tanggal 15 Desember 2023. Di sini kita akan kedatangan tipe baru yaitu tipe purba dan juga future. Tentu seperti biasa, khasnya Dimas Lebor, gue akan membahas 10 kartu termahal yang ada di seri ini berdasarkan riset gue di versi Jepang. Ya, ingat ini versi Jepang. Dan menjawab pertanyaan kalian, gue mendapatkan riset ini dari mana? Jadi di Jepang itu banyak website jual beli kartu Pokemon secara online. Gak cuma Pokemon sih, ada TCG lain juga. Nah, gue ngubek tuh ke dalam website-website yang ada di Jepang itu dengan bahasa Jepang tentu aja. Website-nya ada banyak banget yang gue ubek-ubek, biasanya lebih dari 6 atau 7. Tapi ada 4 di sini yang gue bakal sebutkan sebagai contoh aja ke kalian ya, referensi aja ke kalian. 4 website yang gue kunjungi untuk melakukan riset dari kartu Pokemon termahal versi Jepang itu adalah dorasuta.jp, silaboonline.jp, pokeka-atari.jp, dan cardrushpokemon.jp. Tentunya masih banyak lagi kayak Yahoo Auction juga gue pernah nyari di sana, macem-macem deh. Pokoknya gue nyarinya di gue pokoknya ngubuk-ngubuk website Jepang dah pokoknya buat nyari referensi ini, harga-harganya gitu ya. Dan mana yang paling mahal, mana yang paling dicari orang-orang gitu. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja. Ini 10 kartu yang paling dicari orang dan paling mahal di seri Pertemuan Paradox. Oke, nomor 10 kita buka dengan Iron Valiant EX yang UR. Warnanya gold ya. Di sebelah kiri ini bisa kalian lihat artnya. Ada Iron Valiant, biasa aja dia lagi berdiri. Dengan latar belakang tuh pixel, khasnya future. Dan juga warna emas, khasnya UR. Harga yang gue temukan untuk Iron Valiant EX UR ini yang termurah adalah 3.100 yen. Yang kalau gue rupiahkan, angkanya cakep banget yaitu 333.000 rupiah. Dan ini adalah harga versi Jepang, versi Indonesia nanti lebih murah. Mungkin kayak ya 100.000 kali masih dapat kali ya. Mungkin begitu ya. Oke, ini Iron Valiant EX UR. Apa yang bikin Iron Valiant EX itu masuk di 10 besar? Mari kita lihat kartunya versi bahasa Indonesia. Nah, ini kartu Iron Valiant EX ya. Bahasa Indonesia nih EX yang RR. Di atas kan ada Future HP 220. Ability-nya adalah Tycoon Beat, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri saat Pokemon ini masuk dari cadangan karena bertarung. Letakkan 2 token kerusakan pada satu Pokemon lawan. Jadi pas Iron Valiant ini dari cadangan, dia naik ke arena bertarung, maka kita bisa ngasih 20 atau 2 token kerusakan. Karena satu token kerusakan itu 10 ya, ke satu Pokemon lawan. Jadi cuma 20 aja gitu efeknya. Dan ini sebenarnya efeknya cuma muncul ketika Iron Valiant dipindahkan dari cadangan ke bertarung. Oke, move-nya ada Laser Blade. Damage-nya 200. Butuh 2 energi psychic dan 1 energi apa aja, jadi totalnya 3 energi. Pada giliran sendiri berikutnya, Pokemon ini tidak dapat menggunakan serangan, jadi damage 200 ini tidak bisa dipakai berkali-kali. Iron Valiant EX ini cukup simple ya, seperti itu. Jadi kayaknya nih orang-orang pada demen Iron Valiant karena purely artnya, karena dia itu cyborgnya Gardevoir ya. Jadi sepertinya memang alasannya cukup jelas. Kita lanjut ke peringkat 9. Di peringkat 9 ada Iron Hands EX yang SAR. Harganya adalah 3.500 yen, yang kalau kita rupiahkan itu 376.000 rupiah. Di sebelah kiri ini artnya, ini Iron Hands nabrakin tembok ya. Dari yang paling kiri atas tuh bisa kita lihat, dia tuh udah nembak, lebih lagi malah, dari yang paling atas kartunya. Dia udah nabrak-nabrakin tembok, ya dia udah sampai ke tembok yang kemana tuh. Kayaknya nggak bakal habis-habis. Iron Hands-nya sendiri itu kecil banget di gambarnya. Tapi ada ceritanya ya, lucu ya artnya gitu. Iron Hands EX ini punya efek seperti apa? Mari kita lihat bahasa Indonesianya. Iron Hands EX ini adalah salah satu kartu future di Pertemuan Paradox yang gue incar karena simple buat main ya. Lihat, HP-nya tinggi 230, dia tipe elektrik. Move pertamanya Arm Press, damage-nya 160. Udah gitu aja, simple, gede juga lagi. Energinya butuh 3 sih. Move keduanya adalah amplifikasi syukur, damage-nya 120. Tapi, ini yang mantep nih, tapi emang butuh energinya banyak, 4. Tapi, jika Pokemon lawan KO karena kerusakan akibat serangan ini, ambil kartu poin 1 lembar lebih banyak. Let's say kalau kita nge-KO-in lawan EX dengan amplifikasi syukur, maka kita mendapatkan kartu kan harusnya 2. Kita dapatnya jadi 3 karena kita ngambil kartu poin 1 lembar lebih banyak. Kalau kartu biasa dari 1 ya jadi 2 gitu. Jadinya ini cukup cepat untuk permainannya ya Iron Hands ini, dan cukup simple. Gampang dimengerti lah. Kita lanjut ke peringkat 8. Di peringkat 8 ada UR lagi,
ada Roaring Moon EX yang UR. Harga yang gue temukan termurah adalah 3.900 yen, yang kalau kita rupiahkan itu 419.000 rupiah. Sekali lagi nanti bahasa Indonesia akan lebih murah ya. Jangan jadi patokan banget ini. Ini kalian jadi patokan buat yang dicari aja. Kalau harganya itu cuma gambaran doang sebenarnya ya. Ini disclaimer buat kalian. Nah, di sebelah kiri itu ada Roaring Moon EX dengan warna khas gold. Nah, kenapa gue lebih suka future? Karena gradasinya itu lebih kelihatan di versi future, tapi tetap kelihatan tuh kontur-kontur tanah itu di belakangnya Roaring Moon dengan warna gold itu masih kelihatan. Cuman kalau yang future lebih kelihatan lagi di UR-nya juga gitu, jadi bagus. Tapi kombinasi warna Roaring Moon ya Salamence ya, bagus ya, cocok gitu di goldnya ini. Kayaknya not bad ya secara desain. Tapi efek Roaring Moon EX itu seperti apa? Kita lanjut ke penjelasannya. Roaring Moon EX itu punya HP 230, dia tipe purba. Move pertama adalah mengoyak gila-gilaan. Pokemon bertarung lawan KO, setelah itu berikan kerusakan sejumlah 200 kepada Pokemon ini. Jadi, mengoyak gila-gilaan ini akan membuat kartu Pokemon lawan pasti KO. Tapi, bayarannya adalah 200 damage ke Roaring Moon. Let's say kalau HP Roaring Moon masih full. Kalau pakai ini berkurang 200, maka jadi 30 HP-nya. Seram sekali. Tapi bayangkan kalau HP-nya memang udah tinggal 150 gitu. Jadinya habis, harusnya habis gitu, selesai. Si lawan KO, Roaring Moon ikut KO. Move keduanya adalah Calamity Storm. Damage-nya 100 plus. Pemain dapat membuang stadium yang ada di arena ke trash. Jika dilakukan, kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 120. Berarti kalau ada arena, terutama arena lawan ya, yang menguntungkan dia gitu. Dan kita ingin bagaimana caranya supaya bisa memberikan serangan ke lawan, tapi juga menghilangkan arenanya. Calamity Storm ini bisa dipakai dan damage-nya jadi 220. Kalau nggak ada arena harusnya damage-nya tetap 100. Ini lumayan ngeri-ngeri sedap ya kartunya ya. Bisa mantap kalau digunakan dengan tepat ya, Roaring Moon EX ini. Agak tricky, tapi memang menarik move-nya. Itu untuk Roaring Moon EX. Kita lanjut ke tadi peringkat, sekarang harusnya ke-7 ya. Ke-7 harusnya. Peringkat 7 ada keintensan Profesor Olim yang SAR. Di sebelah kiri nih artnya ada Profesor Olim sama Paumi, sama si Anu ya, Smoliv, sama siapa tuh yang hitam, Lechong ya yang hitam. Harga yang gue temukan termurah adalah 4.400 yen. Kalau kita rupiahkan itu 473.000 rupiah. Ya, yang SAR ini Profesor Olim lagi baca buku bareng Pokemon ya. Lagi meneliti soal masa lalu dia, soal zaman purba. Oke, kita lihat efek dari keintensan Profesor Olim. Ada apa aja? Let's go. Oke, ini versi bahasa Indonesianya. Keintensan Profesor Olim, tipenya purba tentu. Pilih paling banyak 2 Pokemon purba sendiri. Ya, ingat harus yang ada kategori purba ya. Lalu kenakan energi dasar masing-masing 1 lembar dari trash. Setelah itu, ambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Ini memang kartunya Profesor Olim cukup mantep kalau kalian main decknya purba. Main decknya Roaring Moon gitu misalkan. Ini cukup mantap. Karena gini ya, kita bisa ngambil 2 Pokemon. Bukan ngambil Pokemon, milih 2 Pokemon. Lalu masing-masing itu dapat 1 energi dari trash. Jadi kita ngambil energi dari trash. Sekali lagi, kalau ada kartu yang bisa ngambil energi dari trash, maka itu mantap ya efeknya ya. Setelah itu ambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Udah ngambil energi dari trash, kita bisa ngambil kartu dari atas deck ke tangan kita. Jadi mantep banget, cukup kepake dan syaratnya nggak ribet-ribet lagi. Jadi ya Profesor Olim ini yang keintensan memang cukup mantap ya. Tapi untuk deck purba, oke? Karena kalau nggak pakai deck purba ya nggak kepake itu yang energi dari trashnya gitu. Kita lanjut ke peringkat 6, let's go. Di peringkat 6 ada Altaria EX yang SAR. Dan ini cuma menang tipis, kalau nggak salah cuma 100 yen dari Profesor Olim. Harganya itu 4.500 yen. Yang kalau kita rupiahkan itu 484.000 rupiah. Di sebelah kiri kita bisa lihat nih Altaria lagi terbang. Artnya memang cukup cakep sih. Gambarnya, ilustrasinya Jiro Sasumo ya. Sorry kalau salah penyebutan, tapi kayaknya sih Jiro Sasumo. Dan ya, art landscape gini emang cukup cakep sih. Dan Altarianya itu bagi gue masih kelihatan. Jadi bukan Altaria yang entah ada di pojok mana atau di sisi mana gitu. Altarianya masih di tengah. Tapi landscape belakangnya itu masih kelihatan cakep gitu. Jadi, nice one. Lalu, seperti apa efek dari Altaria EX sih? Ini versi Indonesianya. Altaria EX dengan HP 260, mantap. Ability-nya adalah Humming Heal, dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Pulihkan HP semua Pokemon sendiri, masing-masing sejumlah 20.
Ya, jadi Humming Hill ini bisa dipakai setiap giliran di Hill 20 semua Pokemon termasuk Altaria, termasuk yang di cadangan juga. Ya meskipun 20 itu di era EX yang damage-nya gede-gede banget terkesan biasa aja ya, tapi sebenarnya cukup kepake terutama buat nge-heal Pokemon cadangan dan Altaria itu jadi tank. Itu mantap tuh. Move-nya adalah Aura Cahaya dengan damage 140. Pada giliran lawan berikutnya, Pokemon ini tidak menerima efek akibat serangan yang digunakan oleh Pokemon lawan. Ini mantep banget nih. Altaria bener-bener tanky. Kalau kita punya Pokemon cadangan yang sekarat, di swipe aja sama Altaria. Altaria jadi tank di arena bertarung. Dia pakai ability-nya tiap giliran, dan dia bisa pakai Aura Cahaya juga di tiap giliran. Wajar lah dia ada di peringkat yang cukup tinggi ya. Tadi peringkat ke-6 ya kalau nggak salah ya. Cukup oke sih. Buat jadi tank nih mantap ya Altaria EX nih. Cukup menarik nih sepertinya nih. Mungkin jadi incaran kalian juga. Tulis di kolom komentar. Sambil nulis kolom komentar kita move on ke peringkat 5. Ada Counter Catcher yang UR. Ya, jadi Counter Catcher ini adalah kartu yang sebenarnya cukup kepake sebenarnya memang. Kita lihat dulu harganya. Harganya adalah 5.800 yen. Yang kalau kita rupiahkan itu 624.000 rupiah. Dan di sebelah kiri ada artnya. Biasalah ada Counter Catcher-nya di tengah. Terus ya udah warnanya gold khas UR. Tapi kalau kartu item UR-nya gue lumayan suka sih. Soalnya kayaknya pas-pas aja gitu kalau warnanya tuh emas gitu ya. Cocok-cocok aja gitu. Mungkin ada dari kalian yang belum tahu efek dari Counter Catcher. Seperti apa sih efeknya? Biarkan gue jelaskan ya. Ini dia versi bahasa Indonesianya. Counter Catcher. Kartu ini hanya dapat digunakan saat sisa kartu poin sendiri lebih banyak dari sisa kartu poin lawan. Jadi lawan tuh udah lebih dikit lah kartu poinnya dibanding kita. Nah, pilih satu Pokemon cadangan lawan lalu tukar dengan Pokemon bertarung. Ini kita kalau dalam tanda kutip mau iseng nih, mau ngacak-ngacak formasinya atau sesuatu Pokemon yang lagi dibully sama lawan nih bisa nih Counter Catcher ya. Apalagi kalau Pokemon cadangan lawan tuh belum jadi masih kayak Pokemon basic gitu. Dia belum dapat evolusi berikutnya, stage berikutnya belum dapat. Kita tuker, kita hantem. Selesai, kita dapat kartu poin. Tapi kalau kartu poin lawan lebih banyak dibanding kartu poin kita, maka ini nggak kepake. Nah, jadi kondisional harus kalian perhatikan dulu ya. Kita lanjut ke peringkat 4. Di peringkat 4 ada Tulip yang SAR. Ini artnya di sebelah kiri. Dia kayaknya lagi dandanin si ini ya, si Bu Guru ya, Bu Guru siapa tuh? Bu Guru Dendra ya. Kalau di game seinget gue namanya Dendra deh. Kalau di Indonesianya sorry kalau salah, tapi seingat gue di game namanya Dendra, ibu guru yang battle itu. Kayak ibu guru olahraga, tapi buat battle sih. Iya lagi didandanin biar cakep si Dendra. Dan harganya adalah 7.000 yen. Yang kalau kita rupiahkan itu 750.000 rupiah. Sekali lagi harga bahasa Indonesianya nanti akan lebih murah. Ini harga versi Jepang, cuman yang dicari tetap ini juga. Secara harga beda, tapi yang dicari sama orang-orang ini juga gitu. Tulip ini punya efek seperti apa? Mari kita bahas, karena gue juga jujur lupa sama efeknya. Ini dia, Tulip versi bahasa Indonesia. Pilih paling banyak total 4 lembar Pokemon Psychic dan energi dasar Psychic dari trash sendiri. Perlihatkan ke lawan, lalu tambahkan ke kartu pegangan. Wow, mantep memang ya. Sekali lagi Slabber Ropes, kartu yang efeknya ngambil kartu dari trash, terutama energi dan Pokemon, itu memang mantep. Dan Tulip ini salah satunya, dan ini dia double lah. Dia ngambil energi, dia ngambil Pokemon juga. Pilih paling banyak total 4, bisa 2 Pokemon, 2 energi, bisa 1 Pokemon, 3 energi. Lalu perlihatkan ke lawan dari trash dan tambahkan ke kartu pegangan, bisa dipakai gitu. Kondisional aja. Butuh 3 Pokemon, 1 energi. Kayaknya lebih logis 1 Pokemon 3 energi sih. Tapi ya sama aja lah. Gitu-gitu tuh bisa. Jadi Tulip nih cukup kepake. Dan nggak universal sih, buat deck Psychic sih. Ya tapi oke lah, cukup oke Tulip ini kalau kalian punya deck Psychic ya. Decknya Mew dan lain-lain itu bisa kepake. Oke, ini tadi si Tulip ini peringkat 4 ya. Berarti kita lanjut ke peringkat 3. Let's go. Di peringkat 3 ini ada Mela yang SAR, yang kartu trainernya juga cukup mantep di seri ini. Si Mela lagi sama Torkoal ya. Pokemon dia tuh Torkoal yang panas itu. Harga yang gue temukan termurah adalah 7.500 yen, yang kalau kita rupiahkan adalah 800.000 rupiah. Ya secara art sih, ya kalau kita masih mau balik ke tematik waifu ya Mela oke ya. Cuman yang nggak ada yang spesial banget dari artnya gitu, dari si Mela yang SAR ini. Tapi bagaimana dengan efeknya? Kalau artnya begini, efeknya seperti apa yang bikin dia sampai bisa masuk di top 3? Kita lihat efeknya ya. Nah ini dia efeknya, Mela versi bahasa Indonesia.
Kartu ini dapat digunakan jika pada giliran lawan sebelumnya ada Pokemon sendiri yang KO. Jadi di yang sebelumnya Pokemon kita ada yang KO, baru bisa dipakai nih si Mela nih. Pilih satu lembar energi dasar Fire dari trash sendiri, lalu kenakan pada Pokemon sendiri. Nice, diambil dari trash, ditaruh ke Pokemon. Setelah itu, ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 6 lembar. Kalian perlu ingat kalau menjadi 6 lembar, itu bukan kalian ngambil 6, tapi kartu di tangan kalian. Setelah memakai ini, totalnya adalah 6. Let's say kartu kalian ada 3 di tangan. Kalian pakai ini, maka kalian ngambilnya 3 juga, jadinya 6. Atau di tangan kalian ada 4, maka kalian ngambilnya 2. Di tangan kalian ada 5, kalian ngambilnya 1. Di tangan kalian ada 6, ya harusnya nggak ngambil. Ya kalian ngapain pakai kalau misalkan ini tangan kalian ada 6 atau lebih gitu ya. Ya ini better kalau kartu pegangan tinggal 1 atau 2 gitu. Mela ini oke, tapi agak kondisional, tapi cukup kepake ya. Kalau di giliran sebelumnya ada Pokemon kita yang KO. Itu Mela di peringkat ke-3. Sekarang kita ke peringkat 2 dan 1. 2 dan 1 ini tidak akan gue jelaskan lagi karena tadi sudah ada. Jadi kita lihat aja artnya. Peringkat kedua adalah Iron Valiant EX yang SAR ya. Harganya ada 8.000 yen, atau kalau kita rupiahkan itu 861.000 rupiah. Dan ini yang termurah gue temukan karena gue beberapa nemu yang 9.000 yen juga ada dari Iron Valiant EX yang SAR ini. Artnya sebelah kiri ada Iron Valiant, dia berdiri dengan gagah dengan apa sih sebutannya, pedang yang di lengannya itu. Ada Iron Bundle, ada Iron Thorn, dan juga ada Iron Moth ya di situ di belakangnya si Iron Valiant EX ini. Jadi dia nggak sendirian di art ini dan harus gue akui itu keren. Iron Valiant EX ini cukup gue incar yang SAR-nya karena artnya sebagai penggemar Pokemon Future ini artnya keren banget. Apalagi ada Iron Thorn ya di situ. Itu untuk Iron Valiant EX. Tadi efeknya ya udahlah kita bahas di awal-awal tadi. Gue lagi agak males mundur-mundur. Pokoknya dia ability-nya kalau masuk dari Pokemon cadangan ke Pokemon bertarung, lawan satu Pokemon kena 2 token kerusakan ya kalau nggak salah. Terus move keduanya tuh 200 tapi nggak bisa dipakai berkali-kali. Udah gitu aja, simple Iron Valiant kok. Kita lanjut ke peringkat pertama yang paling mahal dan paling dicari oleh orang-orang di seri Pertemuan Paradox. Yang mana itu adalah kartu Pokemonnya Roaring Moon EX SAR. Dan harga termurah, ingat ya ini termurah, yang gue temukan adalah 11.000 yen atau 1,1 juta rupiah. Di pasar yang lebih mahal atau tengah-tengahnya gue nemu sekitar 13.000 sampai 15.000 yen atau hampir 1,6 ya, 1,7 gitu. Hampir baru hampir segitu. Ya, Roaring Moon EX SAR ini tadi yang punya yang serangan kerusakan gila-gilaan itu yang langsung KO tapi berkurang 200 gitu ya. Atau yang itu tuh jadi 220 kalau kenapa tadi ya gue lupa. Ya pokoknya gitu deh. Lupa deh gue. Pokoknya gitu deh. Gue masih belum ngedalamin yang Pertemuan Paradox soalnya. Tapi gitu deh pokoknya si Roaring Moon EX ini. Artnya ini dia lagi teriak ya. Mengaum. Biasa namanya aja Roaring Moon, dia mengaum. Terus ada Pokemon purba. Teman-temannya itu ada si Amongus, si Broodbone, Screamtail, sama si Floatmane itu deh kalau salah, sorry. Tapi Flutter mana Screamtail, Broodbone, pokoknya itulah pokoknya si purba. Gue nggak begitu ini demen Paradox purba, nggak begitu. Gue tim Future, nggak ada yang bercanda. Tapi tetap bagus kok artnya. Dan ini wajar sekali dari peringkat pertama. Selain karena kartu si Roaring Moon ini cukup ngeri-ngeri sedap, artnya juga menarik ya. Dan tematiknya sama kayak Iron Valiant, jadi dia nggak sendirian gitu. Di dalam artnya ada teman-temannya Pokemon Paradox juga dari masing-masing. Ada yang dari purba, ada yang dari future. Itu dia untuk peringkat pertama kartu Pertemuan Paradox yang paling dicari, Roaring Moon EX yang SAR. Mari kita rangkum kembali Slabbertroops. Peringkat pertama ada Roaring Moon EX yang SAR. Peringkat kedua ada Iron Valiant EX yang SAR juga. Peringkat ketiga ada Mela yang SAR lagi. Peringkat keempat ada Tulip yang SAR. Peringkat kelima ada Counter Catcher yang UR. Peringkat keenam ada Altaria EX yang SAR. Peringkat ketujuh ada Keintensan Profesor Olim yang SAR. 8 ada Roaring Moon EX yang UR. 9 ada Iron Hands EX yang SAR. Dan 10 ada Iron Valiant EX yang UR Slabbertroops.
Oke sahabat Rob, jadi itu dia 10 kartu Pokemon yang paling cari dari seri pertemuan Paradox. Tanggal 15 Desember nanti gue juga bakal brewek-brewek, mungkin hari Sabtunya ya, tanggal 16 Desember. Jadi kalian bisa weekend sambil menonton Dimas Lebor brewek Paradox. Apakah kita akan mendapatkan banyakan future? Apakah kita mendapatkan banyakan purba? Atau balance? Kita tunggu minggu depan ya. Sampai ketemu di video berikutnya Slabber Troops. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa share video ini, subscribe, dan juga like video ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Future, let's go.